Guys, kenalin gue Akram dari Fahutan 58. Sore Akram, gimana nih kabarnya di liburan kali ini? Alhamdulillah baik dan sehat dan coba untuk produktif lah di liburan kali ini. Oke, jadi guys, Akram ini adalah mahasiswa Departemen Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Seorang yang sangat aktif baik di bidang akademik, apalagi non-akademiknya. Organisasi, kepanitiaan, perlombaan, semuanya diborong habis sama Akram. Mulai dari BEM Fahutan, kepanitiaan OMI, sampai PKM, semua diikutin sama ini orang. Jadi, udah pasti banget kalau Akram ini orangnya sangat-sangat produktif. Dia kayaknya bisa langsung meriang kalau seharian cuma rebahan mulu di kamar, apalagi pas momen liburan kayak sekarang ini. Persis nih sama dengan episode Gama Talk kita kali ini yang berjudul Liburan kok rebahan mulu? Produktif lah bro! Ngomong-ngomong soal produktif, emang kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakuin pas liburan? Selain rebahan sih tentunya. Sebenarnya banyak sih teman-teman. Kalau gue sendiri biasanya sih ningkatin skill dengan cara apa? Macam-macam. Teman-teman saat ini udah masuk ke era digital yang sebenarnya proses belajar itu nggak harus teman-teman kayak gue harus datang ke kampus atau ke sekolah nih buat belajar, enggak. Tapi teman-teman bisa buat belajar. Contohnya misalnya dari YouTube atau teman-teman misalnya minat untuk belajar coding selama masa pandemi atau mungkin belajar apapun itu lewat course online atau mungkin webinar ataupun hal-hal yang teman-teman bisa buat belajar. At least selama liburan jangan sampai disia-siakan buat bener-bener istirahat, tapi teman-teman juga kasih space buat teman-teman upgrading skill yang nantinya sebenarnya bakal berguna untuk masuk ke dunia kerja. Terus yang kedua, udah pasti teman-teman ngelihat flashback dulu apa yang udah teman-teman lakuin selama satu semester. Ya kita tahu satu semester tuh nggak mudah, nggak cepat secepat itu selama 6 bulan. Aku tahu teman-teman pasti punya banyak semacam struggle ataupun apapun itu yang buat teman-teman kayaknya gue harus istirahat dulu nih. Tapi jangan lupa teman-teman ingat, kita setiap orang tuh punya kesukaannya masing-masing atau hobinya masing-masing. Kalau teman-teman ngerasa bahwa kemarin semester lalu gue nggak pernah nih ngelakuin hobi yang gue biasanya main basket setiap hari dulu semasa SMA atau mungkin gue berenang setiap minggu, tapi karena udah mulai masuk ke dunia produktif semasa kuliah, teman-teman ngelupain tuh kayak gue mau main basket aja mikir karena masih banyak tugas dan sebagainya. Nah, gue berharap teman-teman masih bisa menyisakan space atau waktu selama liburan ini buat recall lagi nih, ternyata gue punya hobi atau kesukaan untuk misal main game atau mungkin gue suka belajar hal baru atau mungkin gue suka hal-hal yang berbau fashion dan sebagainya. Terus yang terakhir teman-teman, karena kita temanya adalah liburan, gue berharap teman-teman bisa nyisain space juga buat quality time dengan keluarga. Ya walaupun ada beberapa di antara kita yang mungkin ada praktik lapang, khususnya yang Fahutan praktik lapang kehutanan. Ada juga beberapa jurusan dan juga beberapa fakultas yang mewajibkan mahasiswanya untuk praktik lapang dan juga mungkin ada beberapa kakak tingkat kita yang KKN. So, teman-teman yang punya kesempatan untuk bisa pulang ke rumah masing-masing atau mungkin punya quality time dengan keluarga, gue harap teman-teman benar-benar bisa ngasih keluangan waktu itu untuk bersama dengan keluarga. Karena kita tahu kalau misal kita udah ujian, udah mulai ngampus lagi nih selama 1 semester 6 bulan, itu tuh waktu yang gak cukup lama, bahkan mungkin orang tua tuh kayak sering khawatir gitu, anak gue gimana ya gitu, masih aman atau enggak, sehat atau enggak gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa ningkatin skill, bisa stay untuk melaksanakan hobinya yang udah mungkin ke freeze selama 1 semester lalu, dan bisa untuk memberikan space atau waktu untuk keluarga gitu. Oke, jadi kita mau nge-breakdown nih poin-poin dari yang udah disampaikan sama Akram. Yang pertama, itu tadi kakak ada nggak sih target untuk mempelajari skill baru atau mungkin memperdalam skill yang udah kakak miliki sebelumnya di waktu liburan ini? Sebenarnya kalau gue lebih ke dulu kan waktu tahun pertama itu gue find my passion. Jadi gue masih bingung nih sebenarnya gue tuh mau ke arah mana, apakah organisasi kah atau kepanitiaan kah atau mungkin gue pengen meningkatkan prestasi. Nah sampai akhirnya gue udah nentuin buat kayaknya gue punya big dreams yang itu tuh nggak mudah gitu. Jadi gue coba buat stepping stone atau hal-hal yang mungkin bisa gue lakuin sekarang untuk bisa mencapai tujuan di masa depan. Contohnya apa? Gue kan pengen banget buat jadi mahasiswa berprestasi, amin. Ya gimana pun caranya atau apapun tujuannya, sebenarnya
niatnya cuma satu, ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. So, dan salah satu cara untuk bisa jadi orang yang bermanfaat adalah menurutku dengan jadi mapres. Untuk diriku sendiri, bukan untuk title, misal untuk IPB dan sebagainya. Tapi itu bisa jadi bonus gitu. Nah, intinya teman-teman bisa untuk ningkatin skill yang sekiranya bisa linear dengan tujuan teman-teman. Misal gue mau jadi mapres dan gue orangnya hobi banget buat lomba, buat create something yang itu tuh based on ilmiah. Jadi biasanya gue hampir setiap minggu buat tulisan semacam refleksi diri gitu di hari Minggu untuk gue ngingat kembali nih apa aja yang udah gue lakuin selama 1 minggu. Terus biasanya kalau ada teman-teman yang ngajak buat lomba esai, lomba KTI, itu biasanya gue antusias gitu buat ikut lombanya. Apalagi kemarin PKM juga alhamdulillah submit 5 proposal untuk PKM GFT, gagasan futuristik tertulis. Emang belum pengumuman insentifnya bakal didanai atau enggak. Tapi at least di akhir nanti semoga ada salah satu yang masuk PIMNAS, amin. Karena GFT itu enak banget teman-teman, jadi nggak pelaksanaan tapi bisa ke PIMNAS. Terus skill yang lainnya sebenarnya banyak, tapi balik lagi ke diri teman-teman. Kalau dari aku pribadi, itu memang pengennya sih ningkatin skill scientific writingku, gitu. Oke, tadi kakak juga mention nih tentang hobi. Kita jadi penasaran nih, hobi kakak apa sih? Terus juga ada nggak sih plan untuk mengasah kembali hobi di waktu liburan-liburan ini? Oke, jujur sebenarnya hobi gue lebih ke fashionable dan traveling to the new places. Jadi gue orangnya susah banget buat diam di rumah, buat rebahan gitu. Jadi biasanya kalau misal gue sehari, 2 hari, 3 hari itu not have activities yang secara spesifik itu bisa bermanfaat, gue kayak ngerasa kosong gitu rasanya. Jadi gue pengen banget selalu ada aktivitas lah di setiap harinya, nggak cuma setiap harinya sih, bahkan di setiap waktunya gitu. Misal tapi walaupun sepadat itu ataupun sebanyak apapun aktivitas ataupun kegiatan teman-teman, tetap sisakan space atau waktu buat istirahat. Jadi intinya hobi gue adalah travel to the new places. Kayak gue seneng banget buat misalnya naik kereta ke Bandung atau mungkin ke Tangerang atau ke Bogor atau ke Jakarta sendiri untuk misal Sudirman, atau kemarin terakhir ke Perpustakaan Nasional buat ya udah kepo aja gitu, karena Perpusnas kan dekat Monas ya kita tahu. Jadi sekalian foto-foto, juga linear sih sebenarnya karena gue suka banget jalan-jalan, traveling to the new places. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu keunggulan gue buat bisa sharing ke teman-teman. Apalagi di sosial media, kalau teman-teman tahu kayak gue orangnya suka banget nge-create konten dan ngerasa bahwa dunia ini tuh nggak afdol kalau misalnya kita cuman untuk diri kita sendiri. Jadi teman-teman usahakan buat apapun yang teman-teman lakukan bisa dibagikan pengalamannya ataupun kebermanfaatannya untuk orang lainnya gitu. Oke, tips terakhir tadi yang disebutin sama Kak Akram adalah quality time dengan keluarga. Ngomong-ngomong kan kakak nggak balik kampung. Yeah. Gimana sih cara kakak buat tetap bisa memiliki waktu yang luang dengan keluarga dengan jarak yang bisa dibilang jauh gitu? Oke, jadi sebenarnya gue jujur agak sedih sih enggak, tapi sebenarnya udah balik nih kemarin pas lebaran gitu kan. Jadi mau balik lagi ntar bokek dong ya kan gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang buat gue nggak balik. Salah satunya adalah ada PLK, praktik lapang kehutanan. Biasa teman-teman di Fakultas Kehutanan tuh alih semester dari semester 4 ke semester 5 ada namanya PLK atau praktik lapang kehutanan yang gue itu harus berada di hutan selama sekitar 20-30 hari gitu teman-teman. Jadi mau mikir mau balik juga nanggung di bulan Juli selama lebih kurang 1 bulan gue ke hutan. Jadi lebih baik kayaknya gue ngisi kekosongan itu dengan produktif. Tapi di sisi lain sebenarnya gue juga pengen punya waktu bersama keluarga, menghabiskan waktu sama keluarga. Apalagi orang tua gue umurnya juga udah cukup tua lah ibaratnya. Jadi gue sebenarnya pengen banget setiap liburan tuh pulang. Tapi di sisi lain sebenarnya masih banyak faktor yang buat gue nggak pulang. Jadi pesanku buat teman-teman biar tetap menjaga quality time walaupun teman-teman ada beberapa di antara kalian yang nggak pulang, itu adalah satu, selalu communicate dengan orang tua. Yang pasti kayak misal ada apapun kelebihan, kekurangan ataupun sesuatu yang buat teman-teman bangga, sesuatu yang buat teman-teman sedih, itu orang yang pertama kali dikabarin adalah orang tua. Karena jujur nggak ada yang bisa bantu kalian selain keluarga. Misal ada masalah, ada apapun itu, pasti yang pertama nolong adalah keluarga. Teman-teman sakit, ya pasti keluarga. Walaupun keluarganya bukan keluarga kandung, misal keluarga di asrama atau mungkin keluarga dekat di Bogor gitu. Jadi karena aku
nggak punya keluarga dekat di Jabodetabek ya teman-teman, jadi hampir kalau misalnya liburan biasanya pulangnya ke Batam. Tapi kesempatan kali ini aku belum berkesempatan buat bisa pulang ke Batam. Jadi harapannya teman-teman yang bisa pulang dan bertemu dengan keluarga, kalian bisa menyisakan banyak waktu lah untuk keluarga. Terutama buat teman-teman yang daerah Jabodetabek atau mungkin kayak gue yang rumahnya lumayan jauh ya ke Sumatera. Nggak mungkin dong kayak pulang 3 hari 4 hari cuman buat ketemu orang tua doang gitu kan. Jadi semoga tetap bisa bersilaturahmi. Intinya adalah komunikasi. Terakhir banget, pesan untuk kaum rebahan kayak macam kita nih. Sebenarnya pesannya 3 teman-teman. 1, jangan menyia-nyiakan waktu. Walaupun ini waktu liburan yang sebenarnya buat istirahat, tapi ingat teman-teman punya waktu yang banyak. Apalagi IPB itu udah libur duluan ya. Sekitar 2 bulan kayaknya kita libur. Buat teman-teman yang PKU mungkin alih semester masuk ke departemen, itu masih punya banyak waktu untuk belajar, untuk mempersiapkan diri masuk ke departemen, atau mungkin untuk membiasakan diri kembali nih untuk belajar. Terus yang kedua adalah teman-teman jangan lupa menyisakan waktu juga untuk keluarga, karena mau gimana pun teman-teman juga pasti harus bisa meluangkan waktu untuk keluarga yang juga udah membesarkan teman-teman. Dan yang ketiga, gue berharap teman-teman bisa ngasih space buat istirahat. Karena sebanyak apapun aktivitas yang teman-teman lakukan, segubrek apapun aktivitas yang teman-teman lakukan, tetap aja ada waktunya buat istirahat. Dan kapan? Ya inilah di liburan kali ini waktu yang tepat untuk teman-teman bisa istirahat secara maksimal dan mungkin melupakan beberapa aktivitas yang cukup sulit dan misalnya akademik atau mungkin beberapa hal yang mungkin organisasi dan sebagainya. Jadi maksimalkan waktu liburan teman-teman buat produktif, tapi di sisi lain juga teman-teman harus bisa menyisakan waktu untuk istirahat secara penuh. Selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi game. Nah, gamenya adalah game jawab cepat. Jadi aku nanti bakal kasih kakak pertanyaan singkat, lalu kakak jawab secara singkat dan juga cepat. Oke, kita langsung mulai aja ya. Udah siap? Oke, siap. Yang pertama, influencer terfavorit. Leonardo Edwin. Tempat andalan wisata keluarga di Bogor. Ngevilla di Puncak. Top artis di Spotify. Merintik Seduh. Film terakhir yang ditonton. Black Clover. Game favorit. Mobile Legends. Yang terakhir, satu kata untuk kamu atau Mantap jiwa.